Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang lagi-lagi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada Lukas 24 ayat 36, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi, apa respon para murid Yesus? Lukas 24 ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Dan apa penyebabnya mereka takut dan terkejut? Lukas 24 ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Di garis bawahi ya kata keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan. Ragu akan kebangkitan Yesus. Sekarang di sini siapa yang masih ragu akan Yesus bangkit? Siapa yang ragu kita telah diselamatkan? Siapa yang ragu dosa kita dihapuskan dengan wafat dan kematiannya? Saudara-saudari terkasih, saya ingin cerita sedikit. Akhir-akhir ini, FYP Reel dan shot saya sering muncul seorang mualaf bernama Koh Dondi Tan. Mungkin ada yang mengenal dia. Bolehlah kalau ada yang ingin menonton dia. Tapi hati-hati ya. Dia itu orangnya sangat cerdas. Mempelajari Injil yang dia sebut Bible. Dan selalu memberi kesaksian bahwa Bible umat Kristiani itu palsu. Yang mungkin kalau kita mendengarkan segala penjelasan dia, dan kalau iman kita tidak kuat, kita pasti akan setuju dengan pendapat dia dan berbalik meninggalkan Kristus. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya, apa saja analisa dan bantahan dia terhadap Injilnya orang Kristen. Pokoknya banyak lah yang kadang menggoyahkan iman kita sebagai umat Kristiani. Dan para mualaf itu, yang menjadi ustadz itu bukan cuma dia. Banyak sekali yang intinya mempertanyakan keimanan umat Kristiani. Dan ujung-ujungnya pasti menyerang umat Kristen. Tapi, apa reaksi saya? Biasa aja tuh. Bagi saya, Koh Dondi itu hanya melakukan cocokologi saja untuk menyerang umat Kristen. Entah ada masalah apa dia dengan Kristen. Kalau saya disuruh berdebat dengan dia tentang masalah agama, sorry nggak mau karena saya akui, saya pasti akan kalah. Pengetahuan saya juga terbatas, nggak ada seujung-ujung kukunya dia. Karena banyak di FYP saya, juga banyak pendeta-pendeta yang mencoba membantah dia. Malah terdiam, karena saking cerdasnya dia, kalah berdebat dengan Koh Dondi. Dan yang lebih mencengangkan apa? Banyak di kolom komentarnya para mualaf bersatu, memberi kesaksian kemualafan mereka, mengapresiasi dan memberi dukungan Koh Dondi. Bahkan juga mengajak kita untuk ikut memeluk agama mereka. Dan apa reaksi saya? Ya lagi-lagi biasa aja. Dan seperti Injil Lukas 24 ayat 38 tadi, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tak ada keraguan sedikit pun tentang keselamatan Tuhan. Orang seperti Dondi Tan itu baiknya kita diamkan saja, nanti juga hilang sendiri. Tapi ada satu yang ingin saya soroti di videonya tentang penyaliban Yesus.
yaitu tentang adanya Yudas, tentara Romawi, Pilatus, dan sebagainya. Di situ dia mengatakan peran-peran mereka. Bila tidak ada Yudas yang mengkhianati Yesus, tidak ada tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, tidak ada Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati, mungkin tidak akan ada yang menyalibkan Yesus. Tidak akan ada penebusan dan tidak akan ada keselamatan. Maka itu kita harus berterima kasih kepada mereka. Seandainya tidak ada pelukan Yudas yang menunjukkan bahwa dialah Yesus. Seandainya Pilatus jadi melepaskan Yesus dari segala tuduhan dan tidak jadi menyalibkan Yesus. Seandainya tentara Romawi kasihan kepada Yesus dan tidak jadi menyalibkan Yesus, apa yang terjadi? Bahkan Koh Dondi mengatakan, kita harus berterima kasih kepada setan. Karena bisikan setanlah yang menggoda Yudas mengkhianati Yesus demi 25 keping perak. Tapi apakah benar demikian? Apakah peran mereka demikian pentingnya bagi penyaliban Yesus? Kalau saya bilang enggak juga. Karena seperti yang saya sering bilang, bahkan kalau kita punya mesin waktu sekalipun untuk menghentikan penyaliban Yesus atau apalah, tetap saja kematian Yesus di kayu salib tidak akan bisa terelakkan lagi. Dan penebusan dan keselamatan tetap akan terjadi. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dari kedua ayat itu jelas tertulis bahwa memang kematian Yesus adalah sesuatu yang sudah diramalkan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Maka harus digenapi, tak peduli apapun yang akan terjadi. Dengan demikian, omongan Koh Dondi itu sudah terpatahkan dengan kedua ayat tersebut. Bahkan tanpa ada atau enggaknya Yudas, tentara Romawi, dan Pilatus, dan sebagainya, wafatnya Yesus pasti akan terjadi dan harus terjadi. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat diri kita sekarang, bisa dibilang kita ini hebat loh. Kita percaya akan keselamatan Tuhan, tanpa kita harus melihatnya secara langsung, tanpa kita harus menjadi saksi mata secara langsung. Bandingkan dengan para murid Yesus, yang awalnya tidak percaya akan keselamatan, kebangkitan, namun akhirnya percaya juga karena telah melihat penampakan Tuhan dan kebangkitannya. Atas dasar itulah selayaknya kita berbangga dan berbahagia. Karena seperti kata Yesus, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Dan sebagai pengikut Kristus, tugas kita hanya satu, menjadi saksi Kristus. Itulah tugas perutusan kita sekarang. Maka marilah kita memohon bantuan Tuhan supaya kita mampu melaksanakan tugas perutusan itu, menjadi saksi Kristus. Dan semoga damai sejahtera selalu beserta kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.